ya? Perkenalkan Bu, nama saya Dwi. Oh baik Mbak Dwi, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Nah syukurlah. Ada gerangan atau permasalahan apa Mbak Dwi datang ke sini? Iya Bu, terus terang saya sebenarnya ada sesuatu yang mau saya bicarakan dengan Ibu. Itulah yang saya datang kemari mencari Ibu, menemui Ibu. Oh baik, iya terima kasih. Tentunya pilihan yang tepat. Mbak Dwi punya permasalahan datang ke saya karena saya selaku guru bimbingan dan konseling insya Allah akan mendengarkan keluh kesah dari Mbak Dwi. Sebelumnya apakah Mbak Dwi pernah melakukan konseling? Belum Bu. Berarti ini yang pertama ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan konseling itu sendiri adalah proses pemberian bantuan kepada individu guna menyelesaikan masalah dari yang permasalahan yang individu itu alami. Baik, sampai sini Mbak Dwi sudah paham? Paham Bu. Iya baik, bicaralah Mbak Dwi tentang permasalahan yang Mbak Dwi alami. Mbak Dwi tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena dalam konseling sendiri itu mengandung asas kerahasiaan dan keterbukaan. Di mana kerahasiaan itu Mbak Dwi tidak usah khawatir kalau permasalahan yang Mbak Dwi ceritakan itu akan Ibu sebarkan atau Ibu ceritakan dengan orang lain. Dan keterbukaan itu Mbak Dwi bisa menceritakan semua tanpa Mbak Dwi tutup-tutupi kebenarannya untuk Mbak Dwi utarakan ke Ibu. Iya Bu, jadi begini, saya ada masalah dengan tante saya. Iya, terus? Sebenarnya saya masuk ke sekolah ini bukan karena keinginan saya Bu. Bukan keinginan kamu. Iya Bu, bukan. Ini sesungguhnya bukan keinginan saya untuk masuk ke sekolah ini. Sebenarnya awalnya saya mau masuk ke SMK karena saya ingin mengambil perkantoran Bu. Saya lebih suka dengan jurusan perkantoran ini karena memiliki banyak praktek. Bagaimana selayaknya orang-orang yang di kantor bekerja. Sedangkan kalau di SMA kebanyakan belajar dan mencari materi. Iya, Ibu sedikit mengerti tentang yang Mbak Dwi tadi ceritakan. Lantas? Tapi tante saya menyuruh untuk masuk ke sekolah ini Bu. Katanya SMA lebih bagus daripada SMK. Kalau SMK itu ada waktu saya untuk di rumah untuk bekerja dan belajar karena kebanyakan praktek di luar. Jadi jurusan yang saya saat ini ambil di sekolah ini yaitu IPA, tidak sesuai dengan keinginan saya Bu. Kalau memang menurut Mbak Dwi itu tidak sesuai dengan kemampuan Mbak Dwi, kenapa Mbak Dwi tidak mencoba untuk berbicara dengan tante Mbak Dwi? Saya tidak berani menolak pemerintahan tante saya Bu, karena di sini saya tinggal dengan tante saya dan tante saya yang membiayai sekolah saya Bu. Saya takut ketika saya nekat untuk masuk ke SMK, nanti tante saya marah dan tidak mau membiayai sekolah saya. Karena tante saya itu orang keras juga Bu, maunya apa yang dikatakan itu diikuti. Sedangkan mau harapan orang tua di kampung saja keadaan ekonomi tidak mendukung. Dari cerita yang Mbak Dwi sampaikan tadi, nampaknya Mbak Dwi jengkel karena tidak dapat menyalurkan apa yang Mbak Dwi inginkan. Yang Mbak Dwi minati itu di sekolah yang sekarang, melainkan Mbak Dwi itu ingin ke SMK. Iya Bu, bagaimana saya tidak jengkel kalau saya harus menuntut ilmu di sekolah yang jurusan saya tidak minati. Otomatis nantinya saya akan lebih cepat bosan dalam belajar di sekolah tersebut. Jika Ibu mengalami hal yang sama dengan Mbak Dwi, mungkin Ibu juga merasakan apa yang Mbak Dwi rasakan dan yang Mbak Dwi alami, mungkin Ibu bisa paham. Dan selanjutnya ini apa yang Mbak Dwi ingin lakukan? Dengan itulah saya datang kemari untuk meminta bantuan sama Ibu. Saya ingin berubah Bu. Berubah? Iya Bu, saya ingin sekali bisa mengatakan tidak pada tante saya.
saya ingin betul-betul mengembangkan minat yang saya inginkan, Bu, tapi saya tidak mau membuat tante saya marah. Jangan sampai nanti tambah mempengaruhi sekolah saya juga, Bu. Jadi di sini Mbak Dwi tidak bisa mengutarakan tentang keinginan Mbak Dwi untuk masuk ke SMK. Dan di sisi lain Mbak Dwi itu takut untuk mengungkapkan penolakan Mbak Dwi bahwa Mbak Dwi itu tidak memiliki minat untuk bersekolah di sekolah sekarang. Iya, Bu, benar. Coba Ibu pikirkan, saya selalu menuruti kemauan tante saya tanpa memperhatikan keinginan saya sendiri. Sedangkan saya akan menjalani nanti kan saya sendiri kan, Bu. Saya juga memiliki keinginan. Iya betul. Kamu memiliki kemauan, tapi kamu melihat tante kamu yang orangnya keras, jadi kamu tidak atau enggan untuk mengutarakan keinginan kamu. Iya, Bu. Apakah sebelum kamu pernah menolak keinginan tante kamu? Tidak pernah, Bu. Ibu saya selalu mengatakan bahwa tidak usah membantah. Ikuti saja kemauan tante kamu. Karena kalau kamu nekat, bisa jadi nanti kamu tidak bisa melanjutkan sekolah lagi. Yang akhirnya membuat saya tidak bisa sekolah. Saya hanya terpaksa mengikuti kemauan tante saya. Lalu kamu setuju dengan apa yang dia katakan? Sebenarnya tidak setuju, Bu, tapi mau bagaimana lagi, saya tidak berani untuk tetap membantah. Tapi kalau kamu tidak mencobanya, kamu tidak akan tahu bagaimana keinginan kamu. Kan kamu punya keinginan, tapi kamu tidak memberanikan diri untuk berbicara dengan tante kamu. Kamu tidak akan tahu kalau kamu tidak mencobanya. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Jadi kamu membantu untuk agar kamu keberanian untuk berbicara dengan tante kamu. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik kursi kosong. Jadi di sini yang ibu lihat, kamu memiliki pendapat yang berbeda dengan tante kamu, di mana kedua sisi itu memiliki pendapat atau kehendak yang bertentangan. Jadi ibu ingin sedikit meluruskan apa yang sebenarnya menjadi perbedaan dari kalian. Apakah demikian? Iya, Bu. Nah, yang ingin kamu lakukan sekarang adalah katakan apa yang sebenarnya ada di pikiran kamu saat ini sehubungan dengan pertentangan tersebut. Anggap saja bahwa pikiran kamu yang menyuruh itu melawan dan posisi underdog kamu sedang menekan yang seluruh kamu itu mengikuti kemauan tante kamu. Jadi posisi itu top atas ya, di bawah. Posisi kamu mengikuti tante kamu di bawah dan pertentangan itu di atas. Nah, di sini kita akan tahu pikiran mana yang akan kamu ungkapkan atau menangkan dalam disitulah kita akan mengambil tindakan ke depan. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Bu, saya mengerti. Baik, siapkan diri kamu benar-benar sebelum kita mulainya. Apakah kamu sudah siap? Ya, saya siap. Ya. Siapkan posisi kamu dengan senyaman mungkin. Kemudian tarik nafas pelan-pelan dari hidung, keluarkan melalui mulut. Ya, lakukan sekali. Coba bayangkan apa yang sebenarnya kamu inginkan saat ini berhubungan dengan keinginan tante kamu. Saya ingin mengatakan tidak sama tante saya, tapi saya rasa tidak mungkin. Kata siapa tidak mungkin? Mungkin saya berani melawan tante saya. Jadi orang tua saya selalu mengatakan jangan melawan. Dan saya mengikuti apa yang tante saya inginkan. Berarti saya berbalik kepada orang tua saya. Karena orang tua saya mengatakan bahwa jangan melawan, lebih baik diam daripada melawan. Saya berpikir itu benar, Bu. Iya benar, memang katakannya benar apabila kamu menuruti perkataan kamu tidak akan berbakti.
Iya, mungkin tidak apa-apa kalau saya melawan saja untuk memberitahu kepada mereka tentang keinginan saya yang sebenarnya. Tetapi kalau saya melawan dan tidak mau menuruti perkataan tante saya, mungkin saya akan terganggu dan saya mungkin tidak dapat melanjutkan sekolah saya lagi. Kalau seandainya tidak dibiayai, kan saya bisa mengurus beasiswa atau berusaha untuk sendiri membiayai sekolah saya sendiri. Saya terus-menerus merasa takut. Saya harus melakukan sebuah perubahan. Jangan sampai saya terus-menerus seperti ini. Kalau begini terus, kapan saya bisa maju? Cukup dulu Nak Dwi, berarti dari sini saya ambil kesimpulan bahwa Nak Dwi itu memiliki kemampuan untuk mengatakan yang sebenarnya dengan tantenya Nak Dwi. Betul Bu, tapi saya tidak tahu bagaimana saya harus mengungkapkan itu semua. Ini kita akan melakukan teknik empati cair atau teknik kursi kosong yang kedua. Silakan persiapkan diri kamu, posisi badan kamu senyaman mungkin. Tarik nafas pelan-pelan melalui hidung dan keluarkan perlahan-lahan melalui mulut. Bayangkan di kursi ini ada orang tua kamu dan kamu akan mengatakan apa yang sebenarnya kepada tante kamu. Coba ceritakan kembali apa yang kamu bisa bayangkan. Tante, Dwi minta maaf. Sebenarnya saya tidak mau menolak apa yang tante inginkan. Saya tapi saya juga tidak memaksakan diri di SMA. Saya lebih senang jika saya di SMK karena di sana saya bisa langsung mempraktikkan, bukan hanya mempelajari materi saja. Cuma juga saya masuk sekolah tersebut jika saya tidak memiliki minat. Saya hanya akan menghabiskan uang tante saja untuk biaya sekolah saya. Coba bayangkan tanggapan kamu setelah kamu mengutarakan sejujurnya kepada tante kamu. Ya tidak apa-apa. Kenapa kamu tidak mengatakan ketika tante mengatakan kamu di SMA bahwa kamu lebih senang di SMK? Jika itu yang betul-betul kamu mau, silahkan kamu bisa pindah sekolah. Tante juga sadar bahwa tante jangan terlalu mengikuti kemauan tante sendiri, dan yang menjalankannya adalah kamu sendiri. Kamu yang akan merasakan suka dukanya. Setelah kamu melakukan hal ini, kiranya bagaimana kamu akan menyampaikan pernyataan ini kepada tantemu? Nanti saya akan mencobanya setelah saya pulang ke rumah. Setelah proses konseling ini, bagaimana perasaan kamu sejauh ini? Saya sudah merasa lega, nyaman, tenang, dan maka saya memiliki keberanian untuk memberikan penjelasan kepada tante saya nanti. Baiklah, Ibu harap dengan pertemuan ini Mbak Dwi dapat mengutarakan yang sebenarnya dari tantenya Mbak Dwi. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat, dan apabila Mbak Dwi ingin menceritakan atau mengutarakan permasalahan Mbak Dwi lain waktu, Mbak Dwi bisa datang ini tanpa merasa sungkan. Bu, terima kasih atas bantuannya, sangat bermanfaat. Saya mau pamit dulu, Bu.